Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat jasmani maupun rohaninya. Alhamdulillah sehingga bisa berkumpul mengikuti webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik, saya sapa dulu ya. Selamat pagi semuanya. Apakah sehat? Pagi. Masya Allah ya, insya Allah masih dalam semangat pagi semua ini ya, Bapak Ibu semua. Siap untuk mengikuti webinar pada kali ini. Selamat bergabung di acara webinar Yuk Bincang Sehat Part 9 bersama Klinik Utama Sehati yang sebelumnya sudah mengikuti webinar Bincang Sehat dari sebelum-sebelumnya. Mungkin sudah dinanti-nanti ya webinar pada bulan ini. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Perkenalkan, saya Sophia sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Bincang Sehat pada kesempatan hari ini akan membahas tentang apakah perkembangan si kecil terhambat. Nah, di sini akan dijelaskan mengenal tahapan perkembangan anak, deteksi dini gangguan perkembangan anak, dan stimulasi perkembangan anak di rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan CV pemateri, yang keempat acara inti atau pematerian, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penayangan simbolis sertifikat oleh operator, yang ketujuh dokumentasi bersama, dan yang kedelapan ada penutupan. Untuk selanjutnya, agar mendapatkan keberkahan ilmu dan kelancaran selama webinar berlangsung, mari kita membacakan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Fitriani Maulidiastuti AMD PAM. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Semoga keberkahannya bisa sampai kepada yang membacakan dan juga bagi yang mendengarkannya.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu penayangan video profil klinik utama Sehati yang akan diputarkan videonya oleh tim operator. Alhamdulillah penayangan video profil klinik utama Sehatinya sudah selesai ya. Untuk selanjutnya pembacaan profil pemateri kita yang akan dibacakan saya sendiri. Sudah. Untuk nama pematerinya yaitu Dwi Ayu Nur Komariah MSCOT. Untuk emailnya dwiayunk1@gmail.com. Untuk nomor teleponnya 0821 355 94556. Untuk riwayat pendidikannya yaitu S2 Okupasi Terapi pada tahun 2021 sampai 2023 di Tokyo Metropolitan Jepang. D3-nya Okupasi Terapi 2014 sampai 2017 di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pengalaman pekerjaannya okupasi terapi area anak di CMC Learning Tree pada tahun 2017 sampai 2021. Untuk workshop yang pernah diikuti yaitu penerapan ulang intervensi OT melalui aplikasi teknologi pada tahun 2020, merancang clinical reasoning dari gangguan pemrosesan sensori pada tahun 2020, memahami dan bekerja dengan anak-anak dan para pemuda dengan kondisi PMLD di Singapura pada tahun 2020. Pengenalan stimulasi neurosenso pada tahun 2017. Untuk pengalaman penelitiannya yaitu sebagai peneliti tamu di Tokyo Metropolitan University tentang dukungan terhadap potensi penggunaan sosial robot untuk anak autisme pada tahun 2022 sampai 2023. Penghargaan yang pernah didapat, presentasi terbaik pada acara pertemuan ke-31 akademik dari Akademik Ilmu Kesehatan Jepang pada tahun 2021. Peserta lomba debat bahasa Inggris se-Poltekkes Nasional pada tahun 2015 sampai 2017. Salah satu wakil mahasiswa berprestasi se-Poltekkes Nasional pada tahun 2016. Juara lomba 1 debat bahasa Inggris se-Poltekkes Solo pada tahun 2016 dan juara 2 debat bahasa Inggris se-Poltekkes Solo 2015. Dan pengalaman organisasinya mengikuti Masyarakat Relawan Indonesia dalam aksi cepat tanggap pada tahun 2019, Gerakan Peduli Penyandang Disabilitas pada tahun 2015 sampai 2016. Baik, itu profil dari pemateri kita ya. Masya Allah, banyak sekali pengalaman beliau. Nah, untuk acara selanjutnya, ke acara inti yaitu pemaparan materi dari yang terhormat Ibu Dwi Ayu Nur Komariah, MSCOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa terdengar? Bisa terdengar. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya untuk perkenalannya oleh Kak Sophia. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk mengisi acara pada pagi hari ini untuk Klinik Utama Sehati. Selanjutnya mungkin bisa langsung kita mulai saja ya. Jadi hari ini saya akan mencoba membagikan apa yang selama ini saya tahu dari pengalaman-pengalaman saya selama ini. Nanti mungkin kita lebih banyak sharing aja ya. Jadi nanti mungkin saya tidak akan terlalu bahas ke detail-detail bagaimana cara atau tahapan perkembangan anak seperti apa. Jadi hari ini lebih banyak saya akan membahas tentang aspek-aspek apa yang kadang masih sering terlupa oleh kita sebagai orang tua maupun sebagai orang awam ketika melihat
perkembangan anak itu sudah seperti apa dan apa saja yang mungkin mempengaruhi kenapa seorang anak mengalami keterlambatan seperti itu. Oke, iya, mungkin file presentasinya boleh ditampilkan. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke, ya hari ini ada beberapa poin yang akan saya coba bagikan. Yang pertama yaitu mengenai aspek-aspek perkembangan secara umum. Nanti kemudian akan ada beberapa aspek perkembangan yang akan kita bahas lebih detailnya. Seperti itu. Kemudian tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan aspek-aspek tadi. Lalu setiap aspek yang akan kita bahas lebih detail akan kita sampaikan juga seperti apa stimulasi yang bisa kita lakukan untuk anak di rumah. Oke, boleh ke slide berikutnya. Ya mungkin ada beberapa aspek perkembangan yang tidak tercantum di sini. Jadi ini secara garis besarnya secara umum ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama ada kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini sendiri terbagi ke berbagai tipe. Yang pertama juga ada motorik kasar, juga motorik halus. Kemampuan motorik ini sangatlah penting untuk perkembangan anak, terutama karena kita sebagai orang tua atau sebagai terapis juga sangat dapat melihat keterlambatan saat anak mengalami keterlambatan di aspek motorik mereka gitu. Jadi yang berhubungan dengan bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka bisa eksplorasi lingkungan sekitar mereka seperti itu. Kemudian aspek perkembangan selanjutnya yaitu aspek perkembangan bermain. Aspek ini terkadang masih banyak kita tidak terlalu perhatikan, utamanya karena ketika anak mulai menginjak usia 5 sampai 6 tahun, kita lebih banyak melihat bagaimana anak bisa perform di sekolah atau bisa mengikuti pelajaran di sekolah seperti itu. Padahal ada kemampuan anak untuk bermain, untuk berinteraksi dengan lingkungannya, untuk memunculkan ide permainan itu sangatlah penting untuk kemampuan anak belajar juga gitu. Kemudian aspek perkembangan yang selanjutnya yaitu kemampuan persepsi atau pemahaman anak. Kemampuan persepsi ini sebenarnya lebih ke bagaimana anak mampu memahami apa yang orang lain sampaikan, memahami instruksi, memahami apa yang dia lihat dan informasi yang dia dapatkan dari lingkungan sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya gitu. Kemudian kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan anak untuk berbahasa, untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga berinteraksi gitu. Dalam kemampuan ini juga nantinya akan mempengaruhi kemampuan anak akan sosial emosional, yaitu kemampuan anak untuk memahami bagaimana apa yang orang lain rasakan dan apa yang diri dia rasakan juga gitu. Ya. Untuk di slide selanjutnya ini lebih ke kita menyebutnya piramida bermain gitu ya. Mungkin sudah ada beberapa yang mungkin sudah familiar dengan gambar ini. Piramida pembelajaran. Ya, piramida pembelajaran ini sebagaimana sebuah piramida. Jadi setiap blok yang terlihat di gambar merupakan aspek-aspek perkembangan yang nantinya mempengaruhi berbagai macam aspek yang lain gitu. Jadi blok-blok yang ada di bawah atau kemampuan-kemampuan yang ada di bawah yaitu kemampuan atau sistem sensori merupakan aspek yang sangat mempengaruhi kemampuan-kemampuan yang ada di atasnya, yaitu kemampuan sensori motor, kemudian kemampuan motorik perseptual, dan kemampuan kognitif atau kemampuan anak untuk belajar gitu. Jadi anak tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan perkembangannya yang terutama yang ada di atasnya yaitu kemampuan untuk belajar akademis kalau kemampuan-kemampuan yang ada di bawahnya masih belum matang gitu karena kemampuan seperti kemampuan untuk menjaga postur
itu juga kemampuan yang sangat berpengaruh anak supaya dia bisa duduk lama saat di kelas gitu. Kemudian kemampuan koordinasi mata tangan juga kemampuan yang sangat mempengaruhi anak untuk bisa menulis dan menghadapi tugas-tugas lain yang akan mereka lakukan di sekolah gitu. Sedangkan kemampuan motorik perseptual itu sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan sensori motor, yaitu kemampuan-kemampuan anak untuk aware atau sadar akan dirinya, posisinya dia ada di mana, terus kemampuan dia untuk melakukan pergerakan dan kemampuan akan refleks primitifnya gitu. Dan kemampuan itu dipengaruhi oleh kemampuan sensoriknya gitu. Nanti yang akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Oke. Lanjut. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kemampuan motorik. Ya, seperti yang sempat saya sebutkan sebelumnya, jadi kemampuan motorik terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus, gitu ya. Jadi gambar yang terlihat di sini itu menunjukkan kemampuan motorik kasar dasar anak di usia-usia perkembangan pertama. Jadi usia perkembangan pertama yaitu gambar yang pertama kemampuan anak untuk tengkurap dengan mengangkat kepala itu ada di usia 3 bulan gitu ya. Kemudian setelah anak mampu untuk melakukan gerakan tengkurap dengan mengangkat kepala, kemudian muncullah ke gerakan duduk di usia 6 sampai 9 bulan gitu. Jadi di usia 6 bulan itu mulai munculnya kemampuan anak untuk duduk. Kemudian di usia 9 bulan anak mulai mampu untuk melakukan manipulasi tangan atau gerakan tangan seperti meraih benda, memainkan sesuatu di posisi duduk gitu. Jadi untuk di usia 9 bulan membutuhkan kemampuan duduk yang lebih lama gitu. Kemudian di usia 12 bulan yaitu kemampuan anak untuk mengangkat badan untuk berdiri ini mulai ke pengalaman kemampuan anak yang akan mempengaruhi dia apakah dia mampu untuk berjalan secara mandiri atau tidak di usia 15 bulan gitu ya. Jadi semua tahapan perkembangan atau tahapan perkembangan motorik yang ada di usia-usia sebelumnya sangat mempengaruhi kemampuan anak di usia berikutnya gitu. Jadi kalau misal anak tidak melampaui satu tahapan, misal di usia berapa anak tidak melalui tahapan merangkak, pasti akan ada tahapan perkembangan di usia berikutnya yang terpengaruh gitu. Begitu pula kalau ada anak yang tahapan merangkaknya hanya sebentar gitu. Memang ada beberapa anak yang merangkaknya cenderung cepat begitu. Jadi setelah merangkak dia langsung lompat ke tahapan perkembangan selanjutnya, itu pasti di tahapan perkembangan yang di usia selanjutnya pasti akan ada sedikit permasalahan begitu. Oke, selanjutnya ya ada beberapa perilaku motorik yang perlu diperhatikan atau pergerakan-pergerakan anak yang jikalau Bapak atau Ibu melihat muncul di anak-anak Bapak atau Ibu perlu periksa lebih lanjut begitu ya. Jadi ada yang pertama yaitu berjalan jinjit gitu. Jadi memang yang menyebabkan anak berjalan jinjit ada berbagai macam hal begitu ya. Jadi memang perlu dilihat lebih lanjut. Cuma memang jikalau kita melihat anak lebih banyak berjalan jinjit itu pasti ada suatu hal yang mungkin masih perlu masih perlu untuk dilihat lebih lanjut begitu apakah ada permasalahan atau tidak terutama di area perkembangan otot maupun perkembangan sensoris anak gitu. Kemudian perilaku yang selanjutnya yaitu perilaku mengunyah benda-benda yang tidak wajar. Ini lebih ke memang ada tahapan perkembangan di usia bayi yang melibatkan anak untuk memasukkan mainan atau benda-benda yang dia lihat di sekitarnya ke dalam mulut begitu ya. Tapi kalau perilaku ini terus bertahan sampai anak usia 2 atau 3 tahun dan anak masih suka memasukkan benda ke mulut, suka mengunyah-ngunyah benda, itu artinya ada hal yang perlu kita lihat lebih jauh. Apakah terutama apakah anak mengalami
keterbatasan di sensorik ataupun ada hal-hal lain yang melatar belakangi kenapa anak memunculkan perilaku ini gitu. Kemudian perilaku motorik yang selanjutnya yaitu sering terjatuh gitu. Jadi saat anak berjalan atau saat anak bermain tiba-tiba terjatuh atau tiba-tiba menabrak benda dan itu terjadi secara berulang-ulang dan cukup banyak, itu artinya kemungkinan besar ada kemampuan anak lain yang belum berkembang secara matang gitu. Kemudian perilaku yang terakhir yaitu duduk W. Mungkin ini yang paling sering terlihat ya di anak-anak begitu. Jadi saat anak-anak memunculkan duduk W, kita bisa coba untuk memberikan stimulasi atau memperbaiki posisi duduk anak supaya posisi duduknya lebih baik begitu ya. Jadi entah dengan duduk menyila atau kaki diluruskan itu lebih oke daripada duduk W gitu. Kalau kita biarkan anak untuk duduk W dalam waktu yang lama dan tidak kita coba perbaiki, itu nanti juga akan mempengaruhi kemampuan anak terutama di otot-otot anak yang akan membantu dia untuk bisa perform atau untuk bisa lebih bagus di saat anak sudah bersekolah gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, ada beberapa stimulasi motorik yang bisa diberikan di rumah. Jadi untuk stimulasi motorik sendiri sebenarnya tidak bisa dipukul rata begitu ya. Jadi biasanya kita melakukan stimulasi motorik bergantung dari usia anak dan tahapan perkembangan anak pada saat itu, begitu. Jadi kita harus perhatikan usia pertumbuhannya dan usia tahapan perkembangan anak itu sendiri, begitu. Jadi kalau misal anak baru di tahapan berjalan, ya kita kasih stimulasinya yang masih berhubungan dengan kemampuan anak untuk berjalan, gitu. Kalau misal anak ada di tahapan perkembangan yang mungkin masih merangkak, ya kita kasih stimulasinya di area merangkak gitu. Stimulasi yang diberikan di sini sebenarnya lebih banyak ke untuk anak-anak yang usianya lebih tinggi gitu ya. Jadi yang pertama yang sangat bagus untuk diberikan untuk anak-anak yaitu aktivitas berenang, kemudian ada aktivitas bersepeda, aktivitas bermain dengan bola. Jadi ini bisa diberikan berbagai macam variasi begitu ya dengan bola ya. Jadi misal bisa lempar tangkap bola atau menendang bola atau aktivitas-aktivitas lain yang melibatkan bola gitu. Kemudian ada aktivitas memanjat. Jadi saat aktivitas memanjat ini anak dapat membangun otot mereka tidak hanya otot di bagian atas tubuh seperti otot tangan, kemudian otot bahu dan otot di bagian tubuh tengah, tapi juga otot-otot di kaki gitu ya. Oke. Selanjutnya kemampuan atau sistem sensori begitu ya. Jadi sistem sensori ini sebelum kita bahas tiap-tiap sensori, kita akan mengenal lebih dulu bagaimana sistem sensori bekerja gitu. Jadi sistem sensori ini informasi yang kita dapatkan dari indera-indera kita gitu. Jadi ada berbagai macam indera yang kita punya seperti indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba dan kita mendapatkan berbagai macam informasi dari lingkungan kita melalui indera-indera tersebut gitu. Nah, informasi yang kita dapatkan dalam bentuk suara dari indera pendengaran atau mungkin tekstur dari benda-benda yang kita temui di kehidupan sehari-hari atau mungkin dari makanan, dari bau, dari apa yang kita lihat melalui mata kita itu nanti yang akan kita ambil lalu kita proses informasinya di dalam otak. Kemudian informasi tersebut akan diproses dan melalui informasi tersebut kita akan menggunakannya untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar kita gitu. Jadi dari apa yang kita lihat di mata kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu kemudian saat kita mencium bau yang kita mungkin tidak suka, kita bisa menghindar hal semacam itu gitu. Namun ada beberapa anak yang memang sistem sensorisnya mengalami gangguan begitu. Jadi entah
di area penerimaan informasi sensorinya ataupun saat pemrosesan informasinya. Gitu. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih jauh tentang sistem-sistem sensori, begitu. Slide selanjutnya. Oke, jadi sistem sensori itu sendiri terbagi menjadi 7 yang bisa kita bahas hari ini. Jadi yang pertama ada indera penglihatan atau visual gitu. Jadi sistem visual ini sistem yang memberikan kita atau memfasilitasi bagaimana kita menerima informasi secara visual lewat mata kita gitu. Lewat sistem ini juga berbagai macam tahapan perkembangan yang lain ikut terbentuk begitu. Jadi mulai dari kemampuan motorik juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau informasi yang kita dapatkan dari mata kita gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem pendengaran atau auditori yang kita biasa sebut. Jadi ini berbagai macam input atau informasi yang lewat melalui suara yang kita dengar melalui telinga kita akan memberikan kita informasi tentang apakah benda tersebut, apakah benda tersebut aman atau nyaman di telinga kita, dan hal-hal lain yang memberikan kita informasi apakah kita mau eksplorasi lebih jauh mengenai benda tersebut atau tidak gitu. Kemudian ada sistem peraba atau yang kita biasa sebut taktil. Jadi ini informasi yang kita dapat melalui kulit kita. Jadi semua yang kita rasakan lewat sentuhan, terus apa yang bisa kita rasakan melalui kulit kita seperti saat cuaca dingin atau cuaca panas atau saat kita meraba tekstur tertentu, misal tekstur kain ataupun saat kita saat anak-anak eksplorasi atau bermain di alam lalu mereka memegang misal tanah ataupun rerumputan, itu yang mereka dapatkan informasinya melalui kulit mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu indera perasa, yaitu informasi yang kita dapatkan dari lidah kita. Jadi ini memberikan kita informasi tentang rasa, terus preferensi juga. Dan memang ada beberapa anak yang picky eater atau sangat pilih-pilih terhadap makanan, itu biasanya mereka cukup sensitif di indera perasa mereka gitu. Jadi indera perasa juga lebih banyak ke area dalam mulut. Namun biasanya kita mulai bisa melihat apakah anak sensitif di area dalam mulut mereka yang bisa menyebabkan mereka untuk lebih ada kemungkinan untuk memilih-milih makanan saat kita melihat area luar mulut mereka juga sensitif gitu. Jadi area luar itu terdiri dari area pipi, lalu area bibir, dan area rahang begitu ya. Jadi kalau misal ada anak-anak yang area luarnya atau area pipinya saat kita sentuh dia sensitif atau menolak, kemungkinan besar area dalam mulutnya juga akan sensitif gitu. Kemudian ada indera penciuman yang informasinya kita dapatkan dari hidung kita gitu. Jadi ini juga sangat mempengaruhi indera perasa juga. Jadi apa informasi yang kita dapatkan dari apa yang kita cium, terus apakah itu enak atau tidak secara indera penciuman itu juga mempengaruhi apakah kita akan lebih banyak eksplor di informasi tersebut atau tidak. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem proprioseptif atau kita biasanya menyebutkan kalau ini ada sistem yang diatur oleh otot dan tulang kita begitu. Jadi sistem proprioseptif ini yang berhubungan dengan pergerakan secara aktif gitu ya. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan saat kita menggerakkan badan kita atau ada otot yang bergerak gitu. Ya, jadi ada beberapa anak yang tidak terlalu suka pada aktivitas pergerakan, tapi ada beberapa anak juga yang sangat-sangat menyukai aktivitas pergerakan gitu. Jadi ini wujud dari
tanda-tanda sistem proprioseptif mereka gitu. Kemudian sistem sensori yang terakhir yaitu sistem vestibular begitu. Jadi vestibular ini informasi yang kita dapatkan saat kita menggerakkan kepala kita. Jadi saat adanya perubahan posisi leher dan kepala, kita mendapatkan informasi di sistem vestibular begitu. Jadi sistem vestibular lebih banyak mempengaruhi keseimbangan, lalu toleransi kita terhadap kecepatan, toleransi kita terhadap perubahan pergerakan atau posisi badan gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin lebih sensitif terhadap ketinggian atau tidak terlalu menyukai perjalanan di kendaraan seperti di dalam mobil atau di dalam bus, itu kemungkinan besar ada um, hal yang perlu dilihat lebih dalam di sistem vestibular mereka gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas dulu tentang stimulasi sensori begitu. Jadi kalau stimulasi sensori ini sebenarnya sama juga dengan stimulasi motorik. Kita juga harus melihat anak sudah sampai perkembangannya di arah mana begitu. Tapi secara umum untuk memberikan stimulasi sensori, kita sebenarnya sebagai orang tua atau sebagai terapis juga harus memberikan anak kesempatan luas-luasnya untuk eksplorasi lingkungan sekitar mereka begitu. Jadi tugas utama kita saat kita ingin menstimulasi anak secara sensorisnya adalah hanya memastikan bahwa anak tetap aman saat mereka melakukan eksplorasi mereka begitu. Jadi kalau untuk stimulasi sensori sebenarnya terutama kalau yang kita mau memberikan stimulasi taktil atau indera peraba mereka, um, kita berikan banyak-banyak kebebasan. Jadi meskipun mereka bermainnya berantakan atau banyak badan jadi kotor segala macam itu sebenarnya oke saja begitu. Jadi semakin banyak eksplorasi yang mereka dapatkan semakin bagus begitu. Kemudian berikan rutinitas kepada anak. Jadi rutinitas ini sebenarnya lebih ke supaya anak um, lebih terkontrol gitu. Jadi untuk anak-anak yang masih di tahapan yang susah untuk memunculkan kontrol dari diri mereka sendiri begitu, itu kita perlu memberikan rutinitas kepada mereka. Jadi rutinitas ini sebenarnya supaya anak lebih tahu begitu ya apa yang harus mereka lakukan gitu. Cuma kita memang masih harus memberikan kebebasan kepada mereka gitu. Kemudian untuk yang simulasi selanjutnya yaitu aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Jadi kalau yang ini sesuai yang stimulasi motorik tadi harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak pada saat itu gitu. Jadi kalau kita mau memberikan aktivitas fisik ya kita lihat anaknya sekarang sudah bisa apa, terus kita perpanjang kemampuan anak di situ begitu. Jadi kalau misal anak sudah bisa merangkak ya kita coba kasih permainan-permainan di posisi merangkak gitu. Kita banyak kasih kita perpanjang kemampuan anak untuk merangkak. Kemudian kalau anak sudah bisa berjalan ya kita perpanjang durasi anak untuk berjalan, kita beri permainan yang mengharuskan anak untuk berjalan dari satu titik ke titik berikutnya. Kita buat supaya permainan tersebut atau aktivitas tersebut semenyenangkan mungkin untuk anak. Gitu. Jadi untuk sistem sensori sebenarnya yang harus kita munculkan selain memberikan kesempatan anak untuk eksplorasi adalah memberikan anak keinginan atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan atau untuk eksplorasinya begitu. Jadi kita harus banyak mencari aktivitas apa atau input atau bagian dari sensori mana yang anak suka gitu. Jadi kalau misal anak menyukai permainan-permainan tertentu ya kita sebisa mungkin untuk melibatkan permainan itu di stimulasi anak gitu. Jadi yang terpenting saat menstimulasi anak adalah untuk memunculkan keinginan mereka untuk melakukan aktivitas tersebut gitu. Oke, selanjutnya ya ada beberapa perilaku sebagaimana perilaku di aspek perkembangan motorik yang dapat memberikan kita gambaran bahwa anak sebenarnya ada permasalahan atau hal yang perlu kita gali lebih dalam di sistem sensori mereka gitu. Jadi yang pertama yaitu
anak sangat sensitif terhadap sentuhan, pergerakan, dan hal-hal lainnya, misal terhadap suara, terhadap bau, terhadap um, ketinggian gitu. Jadi itu pasti ada um, hal-hal dari sistem sensoris mereka yang perlu dikembangkan lebih lanjut gitu. Kemudian anak yang terlalu aktif atau terlalu pasif gitu. Jadi terkadang kita kalau melihat anak yang cenderungnya anteng, malah kita rasa kalau mungkin anaknya um, bagus gitu ya. Padahal untuk anak-anak yang memang tahapannya sedang di tahapan eksplorasi, saat mereka tidak banyak melakukan eksplorasi, itu tandanya kita harus melihat lebih lanjut lagi. Mungkin saja ada permasalahan di sistem, entah sistem motorik atau sistem sensorik anak tersebut gitu. Begitu pula kalau anak yang terlalu aktif gitu. Terlalu aktif dalam hal ini adalah saat anak tidak tahu kapan harus berhenti, kapan harus beristirahat, atau saat keaktifannya tersebut menghalangi anak tersebut untuk um, merespon terhadap informasi lain yang ada di lingkungan gitu. Jadi saat anak-anak susah untuk dipanggil, susah untuk mendengarkan apa yang orang tua sampaikan dan lain sebagainya, itu um, mungkin karena ada bagian dari sistem sensoris mereka yang terganggu begitu. Kemudian saat anak mudah terdistrak begitu. Jadi kalau yang ini juga kita sesuaikan dengan standar tiap usia anak begitu ya. Jadi anak-anak yang lebih muda memang kemampuan mereka untuk mempertahankan atensi atau perhatian mereka di satu aktivitas cenderung akan lebih pendek daripada anak-anak yang usianya lebih tinggi begitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang usia lebih tinggi, misal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya, mereka akan kita akan bisa melihat kalau mereka memang mudah terdistrak. Dalam hari ini, saat mereka melakukan aktivitas, mereka mudah berpindah-pindah. Kemudian saat mereka mendengar suara, mereka gampang sekali untuk beralih gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah saat anak tidak bisa menuntaskan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi saat bermain di satu permainan baru sebentar dan um, tidak lama mereka langsung berpindah ke aktivitas lain gitu. Kemudian polanya bertahan hampir konsisten begitu, dan itu yang mulai perlu diperhatikan. Selanjutnya, kesulitan transisi dari aktivitas ke aktivitas lain begitu. Jadi kalau Bapak atau Ibu melihat anak-anak yang saat kita ingin, misal dia lagi sibuk main dan kita minta dia buat beresin dulu, atau kita mau pindah ke aktivitas yang lain, atau kita harus melakukan aktivitas yang lain, kemudian mereka marah atau tidak bisa berhenti dari aktivitas satu kemudian berpindah ke aktivitas selanjutnya, itu tandanya juga bisa jadi ada kemampuan sensoris mereka yang terganggu gitu. Kemudian ada kesulitan untuk mempelajari hal-hal baru begitu. Jadi saat anak um, susah untuk menerima apa yang kita ajarkan atau tidak bisa memahami saat kita mengenalkan permainan baru atau benda-benda baru yang belum pernah mereka lihat, atau saat kita memberikan contoh kepada anak untuk melakukan hal yang baru tapi mereka tidak bisa untuk memahaminya, itu juga perlu diperhatikan lagi gitu. Kemudian ada kesulitan bersosialisasi atau kesulitan adaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang lain dalam hal ini tidak hanya orang dewasa yang ada di sekitar mereka, tetapi juga anak-anak seumuran mereka gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang mereka lebih nyamannya berinteraksi dengan orang dewasa begitu, karena orang dewasa mungkin jauh lebih bisa untuk menurunkan ekspektasi mereka terhadap anak-anak tersebut begitu. Tapi kalau dengan anak-anak seusianya, ya karena memang masih sama-sama anak-anak, ya mereka mungkin akan lebih banyak tantangan secara sosial yang harus mereka dapat, yang harus mereka jawab saat mereka berinteraksi dengan anak-anak gitu. Kemudian saat anak-anak impulsif, yaitu yang tadi pergerakannya cukup cepat, terus cukup banyak perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain, itu juga perlu dilihat lebih lanjut. Dan ada berbagai macam
perilaku-perilaku lain yang sebenarnya menunjukkan kalau anak tersebut mengalami gangguan di perkembangan sensoris mereka gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan bermain. Jadi, kenapa sih kemampuan bermain itu penting? Kemampuan bermain itu penting karena kemampuan bermain ini sangat berpengaruh ke kemampuan anak yang lain, terutama kemampuan anak untuk mengenal bahasa, untuk mengenal diri mereka sendiri, dan untuk mengenal lingkungannya begitu. Jadi, melalui aktivitas bermain ini, anak mulai mengenal apa yang dia suka dan tidak suka, anak mulai mengenal bagaimana cara berinteraksi dengan mainan atau benda-benda yang ada di sekitar mereka, dan juga mulai mengenal teman atau hal-hal lain yang ada di luar rumah dan lingkungan mereka gitu. Kemudian kemampuan bermain ini juga sangat penting untuk anak eksplorasi ide mereka. Jadi anak mulai mengenal banyak ide atau mulai banyak bermain kreatif saat mereka bermain gitu. Kemudian kemampuan bermain ini penting juga untuk mendukung anak untuk berinteraksi, mendukung kemampuan sosial dan emosional anak juga gitu. Kemudian di slide selanjutnya, ya, kemampuan apa saja yang berkembang dari aktivitas bermain? Ya, jadi ada kemampuan anak untuk memunculkan ide. Jadi dari ide ini anak dapat memunculkan apa yang tadi mereka suka, bagaimana cara mengeksplor mainan atau ide mereka gitu. Jadi awalnya mereka mendapatkan ide dari apa yang mereka lihat di rumah. Jadi dari bapak ibu atau dari misal saudara mereka, kalau misalnya ada saudara di rumah, kemudian dari orang-orang yang setiap hari mereka temui begitu. Jadi mereka mendapatkan ide tentang bagaimana cara menggunakan sesuatu, apa fungsi dari suatu benda itu dari memperhatikan orang-orang. Ya, maaf tadi internet saya hilang sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah atau kemampuan anak untuk uh, menemukan solusi saat dia menghadapi masalah. Jadi masalah ini tidak harus suatu hal yang besar begitu ya. Jadi kalau misal anak um, misal dia bermain, dia ingin memainkan sesuatu, cuma permainan atau hal yang ingin dia mainkan ada di tempat yang lebih tinggi atau di tempat yang tidak bisa dia gapai, itu juga suatu bentuk masalah untuk anak-anak tersebut. Dan melalui masalah ini mereka juga harus berpikir bagaimana caranya supaya mereka dapat tetap mendapatkan mainan tersebut, entah dengan meminta bantuan dari orang lain atau mereka menemukan solusi itu dengan melakukannya sendiri begitu. Jadi entah mereka harus mengambil kursi terlebih dahulu untuk mereka naiki, kemudian dapat mengambil mainan tersebut, atau solusi-solusi yang lain yang mereka dapatkan juga dari aktivitas bermain tersebut. Gitu. Kemudian kemampuan selanjutnya yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas bermain yaitu kreativitas dan imajinasi. Jadi memang ada tahapan anak di mana dia uh, tahapan perkembangan bermainnya mulai ke role play atau permainan pura-pura begitu. Jadi saat mereka bermain pura-pura jadi mereka menjadi seorang yang bukan diri mereka sendiri begitu. Jadi tahapan permainan ini adalah tahapan permainan yang paling tinggi begitu ya. Dan
ini juga sangat penting untuk kemampuan anak di saat dewasa gitu. Kemudian kemampuan anak untuk berinteraksi dan untuk bernegosiasi gitu. Jadi terutama saat anak mulai melibatkan orang lain atau anak lain dalam aktivitas permainan mereka. Jadi mereka mulai banyak mengenal bagaimana cara beradaptasi dengan orang baru, bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda, dan bagaimana bernegosiasi, terutama saat misal mereka bermain permainan yang sama dan mereka sama-sama ingin main duluan, mereka harus tahu bagaimana caranya supaya ya masing-masing mereka tetap bisa bermain, entah bagaimana itu caranya gitu. Jadi lewat permainan ini mereka belajar berbagai macam hal. Kemudian kemampuan berikutnya yaitu kemampuan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi begitu ya. Jadi karena saat anak berinteraksi dengan lebih banyak orang dan dengan di lingkungan yang berbeda-beda, anak mulai mendapatkan berbagai macam um, informasi yang berbeda-beda juga, dan dengan berbagai macam informasi yang berbeda ini, mereka juga harus memikirkan atau beradaptasi bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa untuk melakukan aktivitas tersebut dengan orang tersebut dan di lingkungan tersebut. Gitu. Kemudian kemampuan bermain juga sangat mempengaruhi pemrosesan emosi. Jadi anak-anak mulai belajar apa yang mereka rasakan, terus bagaimana memproses apa yang mereka rasakan, dan juga saat mereka mulai mengenali perasaan mereka, mereka juga mulai mengenali apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi kemampuan pemrosesan emosi ini kemampuan yang sangat mempengaruhi anak untuk berempati kepada orang lain gitu. Ini juga sangat penting karena saat anak mulai mampu untuk memproses emosi mereka, mereka juga mulai belajar bagaimana cara menenangkan diri mereka atau cara untuk um, cara untuk misal mereka sedih atau misal mereka marah, mereka juga belajar bagaimana caranya supaya mereka mulai calm gitu ya, supaya mereka lebih kalem saat mereka dihadapkan dengan permasalahan tertentu begitu. Begitu pula saat mereka senang atau saat mereka sedang excited begitu. Jadi semua perasaan, entah itu perasaan bahagia atau perasaan yang tidak baik dalam tanda kutip, itu perlu untuk kita proses dan perlu untuk kita tahu bagaimana caranya supaya saat kita merasakan perasaan tersebut, kita tidak berlarut-larut di perasaan tersebut sehingga kita tidak bisa untuk melakukan aktivitas yang lain gitu. Kemudian melalui aktivitas permainan ini, anak juga membangun kepercayaan diri mereka gitu. Jadi saat anak berhasil menghadapi suatu masalah dan menemukan solusinya, ini juga akan memunculkan perasaan kalau mereka berhasil melakukan sesuatu dan yang akhirnya akan membangun kepercayaan diri mereka. Tuh. Selanjutnya ada tahapan-tahapan bermain pada anak. Di slide selanjutnya, tahapan bermain dimulai dari usia ya dari anak lahir sampai usia 3 bulan itu ada tahapan unoccupied play atau yang kita biasa sebut permainan kosong begitu. Kita sebut main kosong karena memang belum ada tujuan atau belum ada maksud tertentu dari aktivitas tersebut. Jadi di usia ini anak mulai menggerakkan anggota badannya, mulai melihat atau merasakan pergerakan mereka, dan ini juga termasuk di tahapan bermain begitu ya. Jadi ini fondasi awal dari aktivitas-aktivitas bermain di usia-usia selanjutnya gitu. Kemudian di tahapan usia selanjutnya yaitu dari 0 sampai 2 tahun, anak mulai solitary play yaitu atau yang bisa kita sebut bermain sendiri gitu atau bermain soliter. Jadi di usia ini anak lebih banyak tertarik untuk bermain sendiri dan tidak terlalu menunjukkan ketertarikan untuk bermain. Kemudian di usia 2 tahun, anak mulai menunjukkan ketertarikan untuk
melihat atau mulai penasaran dengan apa yang anak lain lakukan gitu. Jadi mereka mulai memperhatikan saat anak lain memainkan sesuatu, dan di tahapan ini juga anak mulai banyak menirukan gitu. Jadi karena mereka banyak memperhatikan, mereka menemukan apa yang mungkin mereka anggap menarik dan lalu mereka mencoba untuk melakukan itu sendiri gitu. Kemudian di tahapan selanjutnya di usia lebih dari 2 tahun ada tahapan bermain paralel, yaitu saat anak mulai sedikit bergabung dengan anak lain. Sedikit bergabung dalam hal ini anak mulai bermain di dekat anak lain. Jadi di tahapan ini bisa saja mereka memainkan hal yang sama, tapi mereka tidak bermain bersama gitu. Jadi misal ada dua anak yang bermain bersebelahan, mereka sama-sama bermain mainan mereka sendiri, tapi mereka tidak melakukan permainannya dengan satu sama lain gitu ya, tapi dalam jarak dekat gitu. Kemudian tahapan selanjutnya di usia 3 sampai 4 tahun, yaitu tahapan bermain asosiatif. Di tahapan bermain ini, anak mulai bermain bersama, tapi permainan yang mereka lakukan tidak memerlukan banyak interaksi atau kerjasama dengan anak lain gitu ya. Jadi misal mereka bermain satu permainan yang sama, mereka memainkannya secara bersama-sama, tapi mereka tidak punya tujuan atau tujuan tersebut tidak mengharuskan mereka untuk bekerja sama dengan satu sama lain gitu. Kemudian di tahapan yang selanjutnya yaitu di usia 3 sampai 4 tahun, yaitu tahapan bermain secara kooperatif. Di tahapan ini anak-anak mulai bermain bersama, tapi permainan yang mereka lakukan lebih kompleks gitu ya. Jadi permainan yang mereka lakukan punya tujuan yang sama dan mengharuskan mereka untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan permainan tersebut gitu. Dan kemampuan yang diperlukan di tahapan bermain di cooperative play ini jauh lebih kompleks atau jauh lebih banyak daripada di tahapan-tahapan selanjutnya, karena anak sudah harus mulai bisa berkomunikasi, entah itu melalui kata-kata maupun melalui bahasa nonverbal. Mereka juga sudah harus bisa untuk bernegosiasi dengan anak lain. Mereka juga sudah harus bisa untuk memunculkan ide, memunculkan pemecahan masalah dan lain sebagainya gitu. Oke, selanjutnya untuk stimulasi bermain. Jadi yang pertama dan yang paling utama adalah saat kita ingin anak untuk memunculkan perilaku yang baik, kita harus memberikan contoh yang baik dulu untuk anak. Jadi kalau kita ingin anak um, bisa melakukan sesuatu, ya kita harus memberikan contoh terlebih dahulu sebagai orang tua gitu. Kemudian kita harus selalu mendukung anak untuk mencoba hal-hal baru. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, jadi tugas kita hanyalah memastikan bahwa anak melakukannya dengan cara yang aman gitu. Jadi kita harus membebaskan anak selama hal yang dia lakukan itu aman dan baik untuk dia supaya dia tetap mencoba hal tersebut gitu. Oke, peran kita saat kita ingin membantu anak sebenarnya lebih ke memberikan contoh ke anak ya, bagaimana cara melakukan sesuatu saat mereka kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Tuh, kemudian beri pertanyaan kepada anak tentang apa yang mereka rasakan gitu. Ini juga tujuannya sebenarnya untuk memunculkan tadi kemampuan sosial emosional gitu. Jadi kemampuan anak untuk memahami dan merasakan dan memproses apa yang mereka rasakan gitu. Jadi saat kita melihat anak senang atau saat kita melihat anak sedih atau marah, kita bisa tanyakan apa yang mereka rasakan. Kalau mereka belum bisa untuk membahasakan atau belum bisa mengenali apa yang mereka rasakan, kita bisa memberitahu apa yang mereka rasakan dan bahwa apa yang mereka rasakan itu tidak apa-apa begitu, dan kita bisa mulai memperkenalkan penyebab dari apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kita bisa sebutkan kalau oh iya dia sedih, apa yang menyebabkan dia sedih dan bagaimana cara menenangkan dirinya begitu. Jadi untuk di usia awal memang anak belum tahu bagaimana caranya untuk menenangkan diri mereka saat mereka marah atau sedih. Jadi kita sebagai orang tua atau ya orang yang lebih dewasa, tugas kita adalah untuk
memberikan strategi atau memberikan cara kepada mereka bagaimana caranya untuk menenangkan diri mereka, apa yang harus mereka lakukan saat mereka merasakan emosi atau perasaan tertentu gitu. Kemudian hindari memberikan terlalu banyak instruksi saat bermain bersama gitu. Jadi saat kita bermain bersama anak, kita lebih banyak mengikuti ide atau aturan permainan anak gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke supaya anak lebih berani untuk eksplor dan meningkatkan ide juga gitu. Jadi memang saat di aktivitas permainannya kita lebih harus memberikan kontrol permainannya atau em, aturan-aturan di permainan tersebut kepada anak gitu. Jadi kita lebih banyak untuk mengikuti ide dan cara-cara permainan anak. Kemudian perbanyak bermain outdoor juga. Jadi memang bermain di dalam rumah cukup bagus juga, tapi kita harus juga memberikan kesempatan anak untuk bermain di luar seperti main di playground atau mengenal alam lebih banyak gitu. Oke, sepertinya itu slide yang terakhir untuk simulasinya. Jadi ya ada beberapa kata-kata yang cukup saya sukai. Jadi kalau kita melihat ada anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, sebenarnya yang harus kita lihat lebih lanjut itu siapa dan apa yang ada di sekitarnya begitu ya. Jadi bukan semata-mata anaknya yang harus kita perbaiki, tapi juga lingkungan dan tempat mereka tumbuh juga yang harus kita perhatikan gitu. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kalau misal ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, saya berikan ruang kepada moderator untuk ya menampung. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali ya untuk Badui. Alhamdulillah pemaparan materi slide demi slide sudah dijelaskan ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada pemateri. Untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa klik tombol raise hand, kemudian nyalakan audio dan on cam kan kameranya. Jika ingin bertanya via kolom chat juga boleh ya. Ketik saja pertanyaannya. Untuk mengisi presensi, mangga ada di kolom chat ya. Izin bertanya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Dwi, perkenalkan nama saya Azmi. Mohon maaf ya, izin off cam. Sebelumnya kan tadi teh ada materi yang apa sih? Sebentar. Sebentar. Nah, yang perilaku motorik yang perlu dihatikan itu kan katanya yang menghambat perkembangan itu kan salah satunya itu duduk W ya. Nah, kalau boleh tahu itu kalau duduk W itu jadi eh maksudnya itu kita tuh was-wasnya tuh di usia berapa gitu misalkan kalau misalkan di usia 2 tahun atau 3 tahun duduknya W apakah ngaruh ke perkembangan jadi mengaruh ke penghambatan perkembangan anak atau hanya di usia misalkan berapa bulan gitu 1 tahun atau mungkin ada ketentuan usia kali ya. Mungkin terima kasih, semoga dipahami pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, eh, boleh langsung saya jawab dari moderator? Boleh, Dok. Boleh, Mbak Mangga. Iya. Salam kenal sebelumnya Ibu Azmi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk duduk W sendiri sebenarnya ini pola duduk yang tidak terlalu bagus untuk anak usia apa namanya. Sebenarnya untuk di usia berapapun kita coba untuk kurangi atau supaya kita perbaiki di posisi duduk W kalau misal kita melihat anaknya memunculkan posisi duduk W begitu ya. Kenapanya? Karena saat anak melakukan atau memunculkan duduk W atau lebih prefer atau lebih suka duduk dengan posisi W seperti itu, artinya mereka tidak terlalu banyak memakai otot-otot di badan mereka, terutama otot perut dan otot di punggung begitu. Dan otot punggung dan otot perut ini sangat penting untuk anak supaya anak bisa bertahan duduk lebih lama saat anak harus sudah mulai di aktivitas belajar atau aktivitas-aktivitas yang lainnya begitu. Jadi saat anak melakukan duduk W itu artinya mereka tidak terlalu banyak menggunakan otot-otot penting di bagian perut dan di bagian punggung mereka gitu. Sebenarnya banyak anak yang melakukan ini karena saat posisi duduk W anak tersebut tetap bisa duduk tegak tanpa harus banyak mengeluarkan tenaga begitu ya istilahnya. Jadi saat mereka duduk W mereka terlihat bisa duduknya tuh mungkin tidak membungkuk atau tidak posisi duduknya posturnya tetap bisa bagus gitu. Tapi saat mereka duduk dengan posisi seperti itu, mereka juga tidak mengembangkan otot perut dan otot punggung gitu. Dan kalau kita biarkan untuk bertahan lama dan kita tidak perbaiki posisi duduknya, itu juga em, artinya kita tidak memfasilitasi supaya anak menggunakan otot perut dan otot punggung yang nantinya juga sangat berpengaruh di perkembangan-perkembangan selanjutnya. Jadi kemampuan anak untuk memanjat, kemampuan anak untuk duduk dalam waktu lama, kemampuan anak untuk di kemampuan-kemampuan motorik yang lainnya juga banyak menggunakan otot bagian atas, otot perut dan otot punggung gitu. Jadi kalau kita melihat anak melakukan posisi duduk seperti itu, lebih baiknya kita perbaiki posisi duduknya gitu. Bagaimana Teh Azmi? Apakah jawabannya sudah terjawab? Ya, alhamdulillah terjawab. Terima kasih Mbak Dwi. Sama-sama. Mbak, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Ibu Ika. Yang pertama tuh, izin bertanya, anak saya usia 2 tahun hanya suka bermain di dalam rumah terlebih di atas kasur. Jarang keluar rumah karena di lingkungan rumah tidak ada anak yang seusianya. Apabila saya ingin memasukkan anak saya sekolah ke playgroup atau kelompok bermain, bagaimana pendapat Bu Dwi agar anak saya bisa bermain dan berinteraksi dengan anak lain karena anak saya tidak terlalu suka aktivitas yang fisik. Terima kasih. Ya untuk Bu Ika, ya anaknya usia 2 tahun ya. Jadi em, Ibu coba lihat dulu. Jadi kalau misal anaknya lebih suka bermain di atas kasur, jarang keluar rumah dan memang tidak banyak fasilitas dalam hari ini maksudnya anak lain yang bisa diajak berinteraksi atau diajak bermain di lingkungan sekitar, Ibu coba em, bawa dulu misal ke playground atau ke tempat lain yang memungkinkan anak untuk melihat atau berinteraksi dengan anak-anak lain dulu. Bagaimana responnya? Kalau memang responnya sangat menolak, mungkin dibawa ke playground untuk dibawa ke playgroup atau kelompok bermain untuk saat ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau misal saat ibu coba bawa dia ke playground, bertemu dengan anak-anak lain, dia cukup oke, meskipun mungkin harus adaptasi dulu berapa menit, tapi setelah itu dia bisa setidaknya main sedikit-sedikit atau kalau enggak mendekati anak lain meskipun mungkin belum ngajakin bermain atau belum bermain bersama, itu artinya anak sudah bisa atau
sudah bisa dicoba untuk ke kelompok bermain atau ke playgroup gitu ya Bu ya. Sebenarnya itu juga pilihan yang bagus juga untuk membawa anak ke playgroup supaya dia banyak eksplorasi di lingkungan baru dan dengan teman-teman baru juga. Cuma yang harus dilihat sekarang adalah apakah anak em, kemungkinan bisa untuk beradaptasi di playgroup itu untuk sekarang atau belum gitu. Jadi lebih ke perihal sudah waktunya atau belum. Dan untuk melihat kesiapannya itu kita harus melihat responnya saat kita bawa ke lingkungan baru terlebih dahulu begitu ya Bu ya. Kalau anak cukup mau, cukup bisa, dan maksudnya respon yang dia munculkan tidak yang terlalu ekstrim, dalam artian ekstrim itu misal menangis dalam waktu yang lama, atau benar-benar menolak untuk em, berinteraksi dengan anak lain, atau menolak untuk bermain, itu mungkin perlu dikenalkan dengan lebih pelan-pelan dulu, begitu. Karena kalau di playgroup kan anak-anaknya lebih banyak begitu ya dan anak harus beradaptasi dengan lebih susah juga begitu karena permainannya baru, anak-anak barunya juga lebih banyak begitu. Jadi perkenalkan pelan-pelan, tapi kalau anak sudah bisa ya oke-oke saja untuk dibawa ke playgroup gitu. Terima kasih Mbak Dwi yang sudah menjawab pertanyaannya. Bagaimana Ibu Ika, apakah jawabannya sudah jelas? Berapa hari gitu? Mungkin sudah jelas ya. Ini ada pertanyaan lagi ya dari kolom chat dari Bapak Mulki. Cara melatih dan mengembangkan speech delay. Oke, jadi untuk speech delay ini sendiri perlu dilihat lagi ya usianya berapa, terus kebiasaan anak seperti apa, dan yang tadi saya sampaikan di aktivitas kemampuan motorik anak seperti apa harus dilihat, kemudian kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan atau keinginan anak untuk eksplorasi lingkungan dan untuk bermain dengan anak lain seperti apa begitu ya. Kalau kemampuan-kemampuan itu belum matang, dalam artian kalau misal anak agak masih susah untuk beradaptasi, masih belum terlalu menunjukkan ketertarikan untuk interaksi dengan orang lain atau dengan anak lain, maka itu yang perlu dimatangkan terlebih dahulu begitu, karena itu maksudnya kemampuan anak untuk terbuka dengan lingkungan luar itu yang mempengaruhi apakah anak mampu menerima atau mampu memperhatikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk bahasa dari lingkungannya gitu. Jadi untuk supaya anak mampu berbicara, anak juga harus tertarik untuk berbicara begitu ya. Jadi kalau anak sudah memunculkan ketertarikan untuk berbicara, untuk berinteraksi dengan sekitarnya, baru kita lihat kemampuannya apa yang membuat anak speech delay begitu ya. Jadi kemampuan motorik, terutama motorik anak di area yang menunjang untuk berbicara, jadi di area mulut, di area pipi, di area rahang, begitu itu yang mungkin mempengaruhi kenapa anak speech delay begitu. Jadi kalau otot-ototnya di area mulut, di area pipi, di area rahang dan di dalam mulut itu masih sensitif atau masih lemah, kemungkinan besar karena anak speech delay karena motoriknya belum mumpuni atau belum bisa anak gunakan dengan seharusnya untuk berbicara begitu. Jadi kalau untuk melatihnya sih sebenarnya kita lihat dulu tadi penyebabnya apa. Jadi kalau misal penyebabnya ya karena anak masih susah untuk beradaptasi, belum menunjukkan ketertarikan dengan lingkungan, kita perlu beri dorongan di situ gitu. Jadi beri banyak eksplorasi untuk lebih banyak mengenal orang. Terus kemudian um, kalau misal kesulitannya di motoriknya ya yang lebih banyak kita latih di motoriknya tersebut gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang kalau kita mau mengembangkan kemampuan berbicara anak sangat efektif melalui aktivitas bermain gitu ya. Terima kasih untuk jawabannya ya Mbak Dwi.
Gimana Pak Melki, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Uma Saad. Bagaimana mengatasi toddler yang baru mau belajar jalan tetapi inginnya langsung berlari, jadi sering jatuh? Apa cara untuk menstimulasinya ya? Oke, jadi untuk terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi em, kemampuan anak, jadi kemampuan motorik harus kita terutama saat anak baru belajar berjalan, kita harus lihat lagi ke belakangnya kemampuan anak merangkak seperti apa. Kalau misal merangkaknya juga masih masih cepat atau belum gerakannya masih banyak yang terlihat tidak seharusnya, itu yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu gitu. Tapi kalau misal kemampuan merangkak anak sudah matang dan sudah sesuai dengan em, yang seharusnya, yang kita perlu coba adalah kita beri stimulasi atau kita ajak anak bermain dengan cara berjalan itu. Jadi lebih banyak kasih, ya sebenarnya kalau anak-anak yang berjalan inginnya langsung lari cepat sih, kita kasih aktivitas-aktivitas yang lebih banyak dia harus memakai ototnya begitu ya. Jadi coba saat anak berjalan, gabungkan juga dengan penggunaan anggota badan atasnya begitu. Jadi anak menggunakan tangan juga. Jadi beri banyak aktivitas-aktivitas berjalan yang misal dia memindahkan sesuatu, misal dia bermain dengan posisi berjalan, kita bisa juga kalau misal kita mau dia jalannya lebih cepat, kita bisa beri support atau beri bantuan dengan memegang panggul panggul anak supaya dia berjalannya lebih pelan-pelan, supaya dia lebih merasakan pergerakannya begitu ya. Jadi kemungkinan besar anak ingin langsung lari saja karena dia tidak terlalu sadar akan pergerakan kakinya begitu ya. Jadi makanya dia sering-sering jatuh begitu. Jadi kalau misal anaknya sudah aware akan pergerakannya atau sudah sadar dan kemampuan berjalannya sudah matang, ya harusnya dia waktu berlari sudah lebih tidak banyak jatuh-jatuh gitu. Jadi untuk sekarang yang bisa dilihat atau dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan banyak stimulasi gerakan di usia bawah-bawahnya dulu. Jadi gerakan merangkak coba diperbanyak, terus gerakan merayap juga, ke gerakan berjalan, dan tadi diberikan aktivitas-aktivitas yang um, memberikan banyak fasilitasi supaya anak lebih sadar akan pergerakannya. Salah satunya yang tadi dipegang di bagian panggulnya saat anak berjalan supaya dia lebih pelan-pelan. Kemudian beri anak banyak aktivitas juga di anggota badan atasnya saat berjalan dengan tadi pegang sesuatu, dorong-dorong sesuatu, memindahkan sesuatu, begitu ya. Jadi perbanyak tadi aktivitas yang memberikan anak kesadaran akan badannya gitu. Terima kasih Mbak Dewi untuk jawabannya. Gimana Uma Saad, apakah jelas jawabannya? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibunda Muhammad Japran, cara mengatasi anak yang suka tidur di lantai daripada pakai alas atau kasur. Lanjutannya, apakah ada dampak bagi pertumbuhan anaknya? Oke ya, untuk ini sebenarnya perlu dilihat lebih jauh lagi begitu ya. Jadi ada kemungkinan anak lebih suka tidur di lantai karena mungkin di lantai lebih dingin gitu ya. Jadi dia mencari itu yang lebih sejuk itu daripada di lantai. Tapi ada kemungkinan lain juga dia lebih menyukai permukaan yang lebih keras gitu. Jadi kalau di lantai kan lebih keras daripada di kasur gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, kemungkinan dia lebih menyukai permukaan yang keras itu atau dia menyukai yang um, tadi lebih dingin itu. Dan dua-duanya sebenarnya berhubungan erat dengan
sistem sensoris anak begitu. Dan yang perlu dilakukan sekarang sih sebenarnya melihat ada pola yang lain atau tidak gitu. Jadi pola yang lain dalam artian ada perilaku-perilaku lain yang ada hubungannya dengan keinginan anak untuk em, mendapat keinginan anak untuk ada di permukaan yang lebih keras atau di hal-hal yang lebih dingin atau lebih sejuk atau tidak gitu. Kalau tidak ya em, kemungkinan besar itu mungkin hanya preferensi anak, tapi kalau misal ada perilaku-perilaku yang lain yang mungkin anak lakukan dalam kapasitas, maksudnya dalam pengulangan yang cukup sering, itu artinya perlu ada yang diperhatikan lebih lanjut gitu ya. Jadi satu perilaku tidak akan serta-merta mempengaruhi perkembangan anak yang lain begitu ya. Jadi memang kalau berhubungan dengan sensoris harus kita lihat terlebih dahulu apakah em, ada berbagai perilaku yang bisa kita tarik polanya gitu. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak Dwi. Bagaimana Bunda Muhammad Japran, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kalau sudah, mungkin sudah ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri. Saya punya keponakan laki-laki usia 3 tahun, namun dia sangat mudah sekali menangis. Kalau boleh tahu itu kenapa ya? Apakah itu emang hal yang biasa terjadi pada perkembangan anak usia 3 tahun? Kalau tidak biasa, boleh berbagi tips mengatasinya, Bu? Oke, ya. Sebelumnya mungkin bisa untuk anak usia 3 tahun yang mudah sekali menangis gitu ya. Jadi sebelumnya bisa seperti tadi dilihat terlebih dahulu yang paling sering atau lebih banyak menyebabkan anak menangis itu apa gitu. Jadi misal anak sering menangis kalau misal bertemu dengan orang baru, misal anak lebih sering menangis kalau misal dia mau mendapatkan sesuatu tapi tidak bisa, atau misal dia melakukan sesuatu tapi gagal, atau apakah em, berbagai macam hal memang membuat dia menangis begitu. Jadi sebenarnya untuk di anak usia 3 tahun sudah tahapannya dia mulai bisa untuk eh, em, mengenal atau beradaptasi dengan berbagai macam tantangan yang ada di sekitarnya begitu ya. Jadi untuk anak-anak ini juga perlu diperhatikan lagi saat dia menangis, berapa lama durasinya, apakah dia bisa berhenti menangis dengan sendirinya, ataukah orang di sekitarnya harus melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum dia bisa berhenti menangis begitu. Jadi ada berbagai macam hal yang harus diperhatikan begitu. Kalau misal anaknya mampu untuk menenangkan dirinya sendiri, itu artinya dia sudah mulai em, bisa untuk kita ajarin supaya dia lebih bisa toleransi ke misal tantangan atau permasalahan atau hal-hal lain yang biasanya membuat dia menangis gitu. Kemudian em, mungkin yang lebih banyak bisa diberi perhatian untuk anaknya adalah jikalau anaknya cenderung menangis dalam waktu lama atau membutuhkan sosok atau ketenangan dari orang lain untuk menenangkan dirinya saat dia menangis, kita perlu memberikan validasi atas apa yang anak rasakan gitu. Jadi kita perlu memberitahu kalau ya dia menangis, mungkin dia sedih, mungkin dia marah, dan kita perlu beritahu kepada anaknya kalau ya apa yang dia rasakan itu boleh dia rasakan, cuma memang tetap kita harus kasih stimulasi yang lain gitu ya, yang sesuai dengan problem anaknya tadi. Kalau misal anaknya terlihat masih kesulitan untuk
menghadapi tantangan yang ada di sekitarnya, artinya dia lebih banyak butuh eksplorasi atau butuh banyak diberikan pengalaman yang memberikan dia em, banyak tantangan begitu ya. Meskipun nanti mesti bakal banyak menangis sih, cuma itu cara anak supaya dia bisa lebih beradaptasi lagi begitu. Kalau ya saat ada masalah, pasti ada solusinya juga begitu. Dan kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya, tugas kita adalah untuk memberi contoh pertama kali bagaimana caranya menghadapi permasalahan saat anak tersebut menghadapi permasalahan tersebut dan tidak tahu harus bagaimana begitu. Baik, terima kasih Mbak Dwi telah menjawab pertanyaannya. Bagaimana Ibu Putri? Apakah terjawab pertanyaannya? Mungkin terjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ternyata lumayan banyak ya yang bertanya. Ini dari Ibu Anis Yulianti, izin bertanya. Kak, jika anak usia 2 tahun 5 bulan sering memukul atau lempar barang, bagaimana cara mengatasinya? Saya sudah berulang kali ngasih tahu dan memberi pengertian kepada anak, tapi masih tetap diulangi terus. Terapi apa yang bisa dilakukan di rumah ya? Terima kasih. Oke, iya. Kalau untuk kasus yang seperti ini sebenarnya ya sebenarnya jawabannya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Jadi memang kita harus melihat saat dia melempar atau memukul itu em, ada yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut atau tidak begitu. Itu yang pertama kali harus dilihat. Kemudian yang selanjutnya yang harus dilihat adalah respon atau ekspresi seperti apa yang anak munculkan setelah dia memukul atau melempar barang gitu. Kalau anak setelah misal anak memukul atau melempar barang setelah setiap kali dia marah, ya artinya itu maksudnya ada penyebabnya gitu kan. Dan ya itu artinya kita harus banyak memberikan anak strategi atau cara bagaimana caranya kalau setiap kali dia marah, dia bisa melakukan hal yang lain selain memukul atau melempar gitu. Tapi kalau anak memukul atau melempar tanpa penyebab tertentu, ya itu yang harus kita coba kasih kontrol dari kita ya. Jadi kita harus beritahukan lagi kalau itu bukan apa namanya, bukan hal yang baik untuk dilakukan. Em, itu hal yang mungkin kita bisa masuk lewat misal em, kalau kita tidak suka kalau anak seperti itu atau kita sakit jika anak memukul begitu. Jadi berikan anak pemahaman kalau dia sudah mampu untuk memahami ke arah situ begitu. Dan tadi yang kita coba lihat juga ekspresi atau respon seperti apa yang anak munculkan setelah dia memukul atau melempar barang. Jadi kalau misal ada beberapa anak yang melakukan perilaku itu karena anak sedang mencari perhatian kita begitu ya. Jadi dia tahu kalau setelah dia memukul atau melempar barang, dia akan mendapatkan respon dari orang dewasa begitu. Makanya dia melakukan itu dan mengulangi itu lagi begitu karena dia mendapatkan respon yang dia suka dari em, orang tuanya mungkin atau dari orang lain begitu. Jadi kita lihat apakah setelah anak memunculkan perilaku itu anak akan tersenyum, tertawa, atau dia akan memperhatikan ekspresi kita atau tidak gitu. Jadi kalau misal dia tipe anak yang melakukan hal tersebut karena dia ingin mendapatkan reaksi dari kita, ya tadi kita harus tegaskan lagi kalau kita tidak suka, kalau itu sakit dan itu bukan perilaku yang baik begitu ya. Jadi itu yang pertama kali harus diberikan kepada anak, pemahaman atau persepsi bahwa hal yang dia lakukan tidak baik gitu. Dan untuk terapinya atau hal yang bisa dilakukan di rumah sih sebenarnya itu tadi sih validasi, terus kita sampaikan juga apa yang kita rasakan karena apa yang anak lakukan itu juga mempengaruhi maksudnya mempengaruhi orang lain juga. Kemudian kita beri strategi kalau misal anak melakukan itu karena em,
dipengaruhi oleh suatu hal tertentu tadi yang misal marah atau lain sebagainya, kita beri strategi yang lain kepada anak yang bisa anak lakukan saat anak melakukan hal tersebut daripada memunculkan perilaku tersebut gitu. Jadi kunci utamanya sih sebenarnya kita harus tetap kasih penjelasan lagi dan lagi dan lagi begitu ya. Memang bukan hal yang instan juga bisa tiba-tiba langsung berhenti begitu karena mungkin sudah berulang-ulang kali begitu kan. Cuma memang kita harus tetap berikan kontrolnya begitu ya. Jadi tetap harus kita tegaskan lagi kalau tidak boleh dan kita tidak suka gitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Dwi untuk jawabannya. Bagaimana Ibu Anis? Apakah sudah terjawab? Kalau sudah terjawab, langsung ke pertanyaan yang terakhir mungkin ya dari Uma Saad bertanya kembali. Jika anak usianya udah 4 tahun masih sering menghisap jempol karena kebiasaan dari sejak bayi sampai usia 4 tahun. Ini jika tidak menghisap jempol maka tidak bisa tidur. Bagaimana cara mengatasi atau terapi apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi untuk anak yang masih menghisap jempol di usia 4 tahun dan tidak bisa tidur saat tidak menghisap jempol, ini kemungkinan besar karena tadi ada permasalahan di sistem sensori anak begitu ya. Jadi untuk cara mengatasinya sih sebenarnya kita coba lebih banyak kasih aktivitas eksplorasi motorik ya gitu. Jadi yang bisa saya tangkap dari perilaku yang anak munculkan sih karena anak memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi daripada anak-anak seusianya begitu ya. Jadi karena anak mempunyai tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi, dia memerlukan strategi yang bisa dia gunakan dan dia mudah akses juga untuk menenangkan dirinya. Dan kebetulan saat ini adalah dengan menghisap jempol tersebut begitu. Dan itu bisa jadi juga karena memang itu sudah bertahan begitu lama sampai anak usia 4 tahun dan memang untuk anak meninggalkan kebiasaan yang sudah cukup lama dia lakukan memang akan susah. Cuma untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah untuk ya tadi beri eksplorasi sensorik yang banyak, kemudian terutama di area mulut begitu ya. Jadi coba dilihat juga apakah anak sensitif juga di area mulut atau anak banyak mencari stimulasi di area mulut. Dalam artian seperti apa pola makannya, apakah dia punya um, kecenderungan untuk menyukai makanan-makanan tertentu dan menolak jenis-jenis makanan-makanan tertentu begitu ya. Jadi kita coba banyak perhatikan perilaku yang berhubungan dengan area mulutnya seperti apa gitu. Jadi kalau misal ada kecenderungan yang tadi, misal ada kecenderungan untuk banyak menyukai makanan tertentu atau menolak hal tertentu atau ada perilaku-perilaku yang berhubungan dengan area mulut yang lain, itu artinya bisa diberikan banyak stimulasi di area mulut gitu. Tapi kalau misal tidak ada perilaku-perilaku yang lain yang anak munculkan di area mulut, bisa kita coba kasih aktivitas-aktivitas yang menenangkan begitu ya. Jadi aktivitas seperti pijat atau aktivitas seperti aktivitas fisik, aktivitas olahraga, aktivitas pergerakan bebas itu sebenarnya cukup bisa memberikan ketenangan untuk anak. Atau misal kita kasih tekstur-tekstur tertentu untuk makanan anak, sebenarnya bisa kita coba stimulasi di area mulut lewat itu juga. Jadi variasikan tekstur-tekstur makanan, kemudian berikan berbagai macam input-input di mulut, terutama seperti misal minum minuman dengan sedotan, kemudian variasi kekentalan minuman, lalu berikan makanan-makanan dengan ukuran-ukuran tertentu. Jadi anak harus menggigit agak lebih keras atau mungkin menggigit dengan lebih kuat begitu. Jadi berikan semua aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan gitu ya.
yang menenangkan. Baik, terima kasih Mbak Dwi untuk jawabannya. Begitu Uma Saad ya jawabannya. Ini ada yang raise hand. Uma Arsyad mau bertanya langsung, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin off cam ya. Eh, Mau bertanya, kan setiap anak itu punya sifat yang mungkin berbeda-beda ya. Ada yang mungkin dia itu humble gitu, jadi mau aja gitu ke orang gitu walaupun misalkan belum dikenal. Ada juga yang emang sifatnya itu anak itu nggak mau ke siapapun, jadi hanya sama orang-orang terdekatnya saja. Nah, untuk yang anak ini yang tidak mau sama orang yang belum dia kenal itu sebenarnya ada masalah nggak pada pada anak tersebut. Nah, kalau misalkan ada masalah, nah itu untuk cara mengatasinya itu bagaimana? Terus kalau misalkan ada hal sederhana apa yang bisa dilakukan gitu untuk bisa biar anak itu nggak apa namanya tidak pengennya sama yang orang terdekat aja gitu. Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Umu Arsyad untuk pertanyaannya. Jadi iya setuju juga ya. Jadi memang anak-anak memang berbeda-beda kepribadiannya seperti apa, terus perilakunya seperti apa juga memang berbeda-beda gitu. Bagaimana kita tahu saat em, anak yang tidak mau atau cenderung lebih suka dengan orang-orang terdekatnya saja itu sudah tergolong permasalahan atau tidak begitu ya. Jadi itu sebenarnya kita lihat dulu juga tadi usianya memang ada usia-usia anak yang dia eh, mulai aware atau mulai sadar akan perbedaan dari masing-masing orang begitu ya. Jadi dia mulai menunjukkan preferensi mana orang yang lebih dia suka, mana yang tidak begitu. Terus selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan respon anak saat anak menolak untuk berinteraksi dengan orang lain seperti apa gitu. Jadi kalau misal responnya cenderung sangat menolak sampai menangis misal, sampai tantrum, sampai misal memunculkan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya begitu, itu yang bisa kita mungkin golongkan sebagai permasalahan begitu ya, begitu. Jadi karena memang ada beberapa anak yang dia cenderungnya ya udah sukanya mainnya sama misal ibunya atau sama saudaranya, sama orang-orang terdekatnya begitu. Tapi kalau misal kita bawa anak ke tempat umum, ke playground atau kemana gitu, kita tungguin misal di tempat lain, anak masih bisa untuk explore, masih bisa main, masih bisa untuk bermain di dekat orang lain atau di dekat anak lain, itu artinya mungkin ya itu mungkin preferensi anak aja begitu. Jadi dia tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan, tapi dia untuk bermain bersama cenderungnya lebih suka dengan orang rumah gitu. Tapi kalau saat kita bawa anak ke lingkungan luar dan respon yang anak memunculkan sangat menolak dalam artian akan menangis atau akan tantrum saat ditinggalkan, meskipun dia bisa melihat kalau dia tidak ditinggalkan sama orang tuanya, maksudnya orang tuanya tetap menunggu di situ, tapi kita memberikan kebebasan anak untuk bermain, tapi dia tidak akan sangat menolak saat em, diberikan dengan tantangan seperti itu, ya itu artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan di anaknya begitu ya. Jadi kalau untuk stimulasinya sih sebenarnya coba kasih pengalaman yang banyak saja sih sebenarnya. Jadi pengalaman dalam artian banyak kasih eksplorasi atau banyak berikan anak kesempatan untuk bermain di luar terutama atau bermain dengan orang lain. Dalam hal ini bermain di luar tidak harus langsung bermain dengan teman gitu
ya. Jadi misal bermain di luar tapi masih kita temenin tapi di tempat baru gitu. Terus coba perbanyak variasi. Variasi dalam artian variasi lingkungan, variasi orang yang anak temui begitu. Meskipun mungkin dalam saat ini dia belum bisa yang langsung membuka diri, tapi setidaknya dia mengenal dulu kalau tidak apa-apa loh, lingkungan baru atau orang baru itu aman dan kita tetap bisa untuk menghadapi hal tersebut. Jadi yang perlu diberikan yang pertama sih itu sih. Jadi pemahaman kalau di luar sana tuh tidak, maksudnya di luar sana tetap ada hal-hal yang menyenangkan yang bisa dia lakukan dengan orang lain selain orang di rumahnya gitu. Ya, jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan pertama sih memang tadi intensitas respon anaknya seperti apa begitu ya.